Pernah dong denger mahasiswa tingkat akhir yang lagi struggle sama skripsi terus ngeluh, "Please mau nikah aja, capek banget bikin skripsi." Hus, jangan asal ngomong ya. Nikah itu bukan main-main kayak pacaran. Ini soal hubungan serius dengan durasi seumur hidup. Jadi butuh persiapan yang matang banget. Gak bisa cuman model, "Aku cinta banget sama kamu, sarangheyo," atau "Aku bisa kok bagian kamu." Aduh. Makanya penting loh buat ngasah pengetahuan tentang pernikahan sebelum atau sesudah nikah, terutama soal parenting. Kira-kira apa aja ya persiapan nikah yang harus dilakuin biar gak salah ambil jalan? Oke, pertama, sebelum jalan ke tahap serius, cek kesehatan dulu ya. Gak perlu takut, ini malah bisa jadi momen buat saling terbuka sama pasangan. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa diantisipasi. Misalnya anemia yang bisa bikin anak stunting. Lebih baik tahu dari awal kan? Di tahap ini untuk Gen Besti yang pengen cepat punya anak, bisa sekaligus cek dan tanya ke dokter soal kesuburannya, baik dari sisi perempuan maupun laki-laki. Nah, cek kesehatan itu bisa dilakukan 3-6 bulan sebelum menikah ya. Setelah cek kesehatan, lanjut deh ikut bimbingan pranikah. Biar gak bingung pas jadi suami istri nanti. Selain itu, kita juga bisa lebih paham sama dunia pernikahan, yang boleh dan tidak boleh, atau seperti apa sih tugas suami dan istri di dalam rumah tangga. Nah, ngomongin nikah, pernah kan kepikiran soal keuangan? Ini nih yang harus banget diobrolin bareng pasangan. Kan gak lucu kalau udah nikah, tapi keuangannya kayak roller coaster, ups and down terus. Makanya emang harus banget mikirin perencanaan keuangan yang stabil. Soalnya di kehidupan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari pasti jadi prioritas. Apalagi saat istri hamil, yang butuh perhatian khusus. Terus nanti Gen Besti kalau hamil, bisa aja kan ngidamnya harus nyari makanan yang gak masuk akal. Udah pasti dia butuh pengeluaran dadakan. Belum lagi pas udah punya anak. Urusan keuangan buat nutrisi dan tumbuh kembang anak itu gak bisa dipandang sebelah mata. Harus ada budget khusus. Nah, ngomongin soal anak, gak cuma nutrisi yang harus dipenuhi, tapi pola asuh yang tepat juga harus dipikirkan. Kamu dan pasangan nantinya harus bersama-sama peduli dan melatih perkembangan fisik, kognitif, bahasa, serta sosio-emosionalnya ya. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam merawat dan membantu tumbuh kembang anak. Tapi ya, warning nih, jangan sampai pola asuh yang udah kalian terapin sia-sia karena asap rokok dari pasangan kalian. Kadang suka dianggap sepele, cuma asap nggak dihembuskan ke bayinya kok. Namanya juga asap, terbangnya bisa kemana aja dan nggak terlihat kan. Ini dia masalahnya, asap rokok tuh nggak main-main, beneran bisa bikin anak stunting loh. Menurut BKKBN pun, paparan asap rokok bisa meningkatkan resiko stunting sampai 13,49 kali lipat. Dan ini nggak cuma soal resiko aja, tapi soal penyerapan gizi anak yang terganggu gara-gara asap rokok dari pasangan kita. Jadi bisa bayangin kan dampaknya buat tumbuh kembang anak? Nah, tunggu, masih ada lagi nih bahayanya yang bisa bikin ketar-ketir keluarga. Karena nggak cuma soal kesehatan aja, tapi juga soal uang belanja buat nutrisi anak. Uang yang seharusnya buat beli makanan bergizi, malah habis buat belanja rokok. Kalau udah gitu, akhirnya nutrisi anak jadi kurang dan kena stunting. Jadi jangan lupa rencanain keuangan dengan benar, alokasinya tepat, tabungan buat masa depan anak, dan tabungan buat hari tua, biar hidup lebih tenang deh. Setelah keuangan aman, sekarang giliran persiapan mental nih, yang gak kalah pentingnya, biar nanti rumah tangganya kokoh. Nikah itu bukan cuma soal me time lagi, tapi we time. Jadi fisik dan mental harus dilatih biar siap handle pasangan dan anak. Mana coba nih suaranya para manusia-manusia kuat? Di fase ini bisa coba deh untuk kenalan lebih dalam, melihat emosi, cara bersikap, dan berpikir, supaya nanti kalau ada konflik, gak jadi kayak drama Korea. Kuncinya adalah komunikasi. Usahakan selalu mengkomunikasikan semua hal kecil maupun besar dengan pasangan ya, termasuk perencanaan punya anak berapa. Hal ini wajib banget loh diobrolin bareng pasangan sebelum nikah. Kalian bisa merencanakan kehamilan terprogram. Apa tuh? Kehamilan kok diprogram? Karena punya anak itu nggak bisa asal cuma karena ingin aja, harus difikirkan matang-matang. Jadi nih, buat yang lagi mikirin program kehamilan, ada konsep 4T yang bisa kalian coba. Pertama, jangan terlalu muda buat hamil di bawah 21 tahun, biar kondisi rahim dan panggulnya optimal. Tapi juga jangan terlalu tua, melebihi usia 35 tahun, biar nggak riski. Ikuti usia dia aja ya. Terus setelah punya anak pertama, jangan terlalu dekat buat punya anak lagi, biar ada jarak minimal 3 tahun. Buat melatih tumbuh kembang anak, dan kita juga bisa nafas dari drama lahiran. Ngomongin soal anak, katanya banyak yang bilang sih banyak anak banyak rezeki.
Tapi nggak usah lomba-lomba deh, terlalu banyak atau terlalu sering bikin anak. 2 anak aja udah oke dan lebih sehat loh. Jadi gimana nih? Sudah siap belum untuk nikah? Wajib untuk yang biasa memastikan persiapan ini dilakukan ya. Yuk persiapkan diri dari sekarang.